Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Janga Pratama. Saya akan presentasikan materi anjak piutang dan modal venture. Ada pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah factoring atau anjak piutang menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek atau perusahaan berikut pengurusan atau piutang tersebut. Yang kedua, ada kegiatan factoring. Ada 3 pihak yang terkait, yaitu perusahaan factoring. Perusahaan factoring adalah faktor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan. Yang kedua, ada perusahaan penjualan piutang atau disebut klien atau klaim, adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihan kepada faktor. Yang terakhir ada nasabah atau customer, sebagai pihak yang berutang atau debitur kepada klien dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien atau klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Selanjutnya ada beberapa manfaat anjak piutang dalam peningkatan kemampuan usaha sebagai berikut. Pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open akun baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Yang keempat, ada mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Keenam, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil oleh perusahaan anjak piutang. Nah, materi kedua adalah modal venture. Modal venture menurut Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009, perusahaan atau modal venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investor company sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembagian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang selanjutnya ada karakteristik modal venture. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan dalam bentuk perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun. Yang ketiga, bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen atau bagi hasil tergantung dari pernyataan modalnya di bidang atau jenis yang diinginkan. Yang kelima, kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru. Nah, selanjutnya ada jenis pembiayaan modal venture. 1. Equity financing merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan modal venture melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, semi equity finansial merupakan jenis pembiayaan dalam cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini perusahaan modal venture bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha yang baru semakin sekali. 4. Bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua pihak saling menginginkannya. Selanjutnya ada sumber-sumber dana modal venture.
ada dua, ya, dari dalam perusahaan sendiri, terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, terus dari cadangan laba yang belum terpakai, laba yang ditahan, dan yang dari luar perusahaan, investor baik perorangan atau industri. Kedua, ada pinjaman dari lembaga perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, pinjaman dari dana pensiun. Ya, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan modal venture. Keunggulan modal venture: sumber dana bagi perusahaan baru. 2, adanya penyertaan manajemen. 3, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal venture. 4, dengan adanya penyertaan modal perusahaan pasangan usaha dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. 5, modal venture memiliki pamor perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal venture itu sendiri. 6, perusahaan pasangan usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal. 7, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluaskan kesempatan kerja. Kelemahan modal venture yaitu ada 3. Yang pertama, jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. Kedua, terlalu selektif perusahaan modal venture dalam mencari perusahaan pasangan usaha. Ketiga, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil oleh perusahaan modal venture apabila menunjukkan gejala kegagalan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.